Assalamualaikum sahabat muslim, kembali berjumpa di Jendela Islam. Untuk mengisi siang hari Anda yang cerah, kami sudah menyiapkan tema menarik, yakni seputar sifat malas, baik malas dalam beribadah atau bekerja. Lalu bagaimana kiat-kiat kita agar terhindar dari sifat malas dan menjadi orang yang kaya raya di dunia maupun di akhirat? Saksikan selengkapnya di tema yang pertama. Dan di tema yang kedua, kita akan membahas pertanyaan yang sedang hangat di jagat maya, yakni pertanyaan apakah keluarga Rasulullah seperti anak dan istrinya adalah seorang hafiz Al-Quran. Pastinya penasaran kan? Tunggu penjelasan lengkapnya di tema yang kedua. Dan di segmen yang terakhir, kita akan membahas seputar tayamum, yang ternyata masih banyak dari sahabat muslim di rumah yang belum paham hal-hal apa saja yang membolehkan kita bertayamum. Semisal udara yang dingin atau karena tidak tersedianya air. Nah, agar wudunya benar dan sholatnya sah, mari kita saksikan Jendela Islam. Malas adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-kaslan falaysa minni." Sungguh bermalas-malas itu bukan dari golonganku. Maka dari itu hindari sifat malas. Malas bekerja mencari nafkah, malas untuk beribadah, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam satu doa dikhususkan Rasulullah inda kulli salatin maktubah. Setiap Rasulullah selesai melaksanakan salat 5 waktu, ia tidak lupa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajjuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, lindungi aku dari sifat malas. Kenapa Rasulullah berdoa khusus meminta dilindungi dari sifat malas? Karena ternyata sifat malas itu adalah kunci kegagalan. Jadi tidaklah kegagalan seseorang itu terjadi kecuali dia selalu bermalas-malasan. Dan malas itu adalah kunci penyesalan. Jadi orang yang selalu malas, pasti itu sudah terbuka pintu-pintu kegagalannya, pintu-pintu penyesalannya. Ketika kita malas bekerja di masa muda, maka yakinlah di masa tua kita akan menyesal. Oh, kenapa dulu saya tidak rajin belajar? Kenapa dulu saya tidak rajin kerja? Kenapa dulu saya tidak rajin untuk mencari nafkah? Maka malas ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan memudaratkan hidup kita. Dia akan membuat kita menderita, dia akan membuat kita tersiksa, dia akan membuat kita terhina. Tidak ada orang yang terhina kecuali dia selalu bermalas-malasan. Kita coba lihat orang yang diberi kekuatan, diberi akal pikiran, tapi dia malas kerja, minta-minta, ya kan hina jadinya. Kenapa? Karena ternyata malas itu sudah menjadi sunnatullah, bahwa ia adalah kunci penderitaan, kunci kegagalan, bahkan kunci penyesalan. Sahabat muslim, sering kita lihat baik di jalanan maupun di kompleks perumahan, orang-orang mengemis atau meminta-minta. Padahal secara fisik mereka sehat dan masih sanggup untuk bekerja. Itulah perwujudan sifat malas. MUI sendiri telah tegas mengeluarkan fatwa haram memberi uang kepada pengemis dan juga gelandangan. Bahkan perda di setiap daerah banyak yang tidak memperbolehkan memberi uang kepada pengemis maupun gelandangan. Contohnya Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Menurut Buya Yahya, banyak pengemis yang menjual belas kasihan dan kebohongan seperti berpura-pura cacat. Padahal uang yang didapatkan digunakan untuk hal yang tidak baik dan malah akan membuat orang-orang yang malas semakin banyak. Namun Buya Yahya juga mengingatkan agar kita tidak menjadi pelit atau memiliki sifat kikir dan pandai memilih dalam bersedekah kepada yang benar-benar membutuhkan. Sebagai gantinya, kini sudah banyak badan amil zakat yang terverifikasi dan juga amanah dalam menyampaikan sedekah. Bahkan kini banyak marketplace yang memunculkan fitur zakat dan juga sedekah online. Sahabat muslim, sifat malas ternyata terbentuk dari berbagai faktor. Salah satunya ajakan setan dari kalangan jin yang bernama Wasnan.
Cucu iblis ini bertugas meniupkan tepung kepada mata manusia agar mereka mengantuk dan malas beraktivitas, baik dalam beribadah maupun bekerja yang berujung pada pengangguran. Terlebih bagi kaum lelaki yang fitrahnya mencari nafkah. Adapun dalilnya sebagai berikut. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Lalu bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari sifat malas? Berikut pemaparannya. Orang-orang yang dulunya selalu malas bekerja, malas mencari nafkah, rata-rata di masa tuanya mereka hidup dalam keadaan susah, bahkan penuh dengan penyesalan. Maka dari itu, agar kita tidak menjadi orang yang penuh dengan penyesalan di masa tua, kita tidak penuh penyesalan nanti di akhirat, mulai di dunia kita perbaiki usaha-usaha kita agar kita menjadi sukses nanti di masa tua, dan kita tidak bermalas-malasan dalam beribadah, agar di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala datang menjemput kita untuk masuk ke dalam surganya, karena kita telah menjadi orang-orang yang radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diridhoi? Karena dia tidak malas semasa hidup di dunia. Maka dari itu hindari sifat malas agar Rasulullah cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat malas, dan tentunya banyak berdoa agar kita dijauhkan dari sifat malas seperti doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas. Kemudian bersungguh-sungguhlah mencari apa yang dicita-citakan dan yang diinginkan agar masa tua kita menjadi masa yang menyenangkan, dan masa di akhirat kita nanti menjadi masa yang dirindukan, karena kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Asmar Lambo Muhammad, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.